Pak Anies gagas satu kemakmuran sebagai solusi persoalan pangan. Pak Anies juga menyalurkan Rp 3 triliun lebih subsidi pangan murah kepada masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun. Bersamaan dengan itu, Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya juga menyalurkan bantuan sosial kepada 1,1 juta warga Jakarta untuk membeli kebutuhan pokok di 312 lokasi distribusi pangan murah. Itulah rekam jejak Pak Anies mengatasi solusi pangan. Pasangan Capres dan Cawapres Pak Anies Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menghadiri dialog bertajuk Gagas RI dan Gaspol di Airlangga Convention Center Universitas Airlangga Surabaya, Rabu 22 November 2023. Suasana meriah langsung tercipta oleh gemuruh tepuk tangan ribuan mahasiswa saat nama Anies dan Gus Imin dipanggil dan dipersilakan moderator untuk naik ke atas panggung acara. Tema besar yang disampaikan Pak Anies dalam dialog kali ini yaitu tentang kemandirian pangan. Menurut Pak Anies, kemandirian pangan adalah jalan dalam mewujudkan satu kemakmuran untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui biaya hidup murah dan kebutuhan pokok yang tersedia. Kami menawarkan gagasan dengan objektif pangan yang cukup, petani yang sejahtera, masyarakat mendapat harga terjangkau. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, lanjut Pak Anies, harus ada pembenahan di hulu di dalam aspek distribusi dan di hilir. Di hulu, pasokan benih unggul, pupuk, obat, pertanian yang cukup, murah, dan ramah lingkungan harus tercukupi dengan baik, termasuk memastikan ketersediaan alat bertani yang cukup dan aksesibel untuk semua melalui pengelolaan koperasi. Selain itu juga harus dilakukan pembangunan irigasi sekunder dan tersier. Paper Pak Anies yang kembali dihadiahi gemuruh tepuk tangan hadirin. Sedangkan di hilir, Capres nomor urut 1 itu menegaskan bahwa subsidi harga beli konsumen dan komoditas tertentu harus dibenahi dengan lebih serius. Selanjutnya, sistem pangan harus dilakukan secara adil dan transparan, mulai transparansi harga, optimalisasi resi gudang, dan memaksimalkan hasil pertanian antar kota. Kalau dalam aspek alur distribusi, yang mesti dilakukan adalah modernisasi sistem penyimpanan hasil pertanian dan perbaikan jaringan logistik, baik perbaikan jalan maupun sistem telekomunikasi, jelas Pak Anies. Gagasan yang disampaikan Pak Anies tersebut bukan hanya pepesan kosong. Capres yang diusung Nasdem, PKS, dan PKB itu telah melaksanakan saat menjadi Gubernur DKI pada 2017 sampai 2022 yang lalu. Pak Anies berhasil melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pangan warga ibu kota. Pada sisi suplai, Pak Anies memastikan pasokan pangan untuk menjaga inflasi dengan melakukan kerjasama antar daerah. Kami memberikan manfaat secara ekonomi sebesar Rp650 miliar pada tahun 2022 kepada lebih dari 185 kelompok tani, koperasi, dan badan usaha yang berada di 40 daerah di Indonesia. Paper Pak Anies. Pak Anies juga menyalurkan Rp3 triliun lebih subsidi pangan murah kepada masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun. Bersamaan dengan itu, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pak Anies juga menyalurkan bantuan sosial kepada 1,1 juta warga Jakarta untuk membeli kebutuhan pokok di 312 lokasi distribusi pangan murah. Untuk menjaga keseimbangan harga, kami memastikan transparansi harga komoditas melalui website dan aplikasi yang bisa diakses dengan mudah oleh warga, tandas Pak Anies.